Apakah Yesus tidak disalib? Penyaliban Yesus merupakan peristiwa penting dalam kekristenan. Peristiwa ini menggambarkan eksekusi Yesus melalui penyaliban yang menurut tradisi Alkitab terjadi di Yudea di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Catatan tentang penyaliban Yesus bisa kita temukan dalam Alkitab Perjanjian Baru, yaitu Matius pasal 27, Markus pasal 15, Lukas pasal 23, dan Yohanes pasal 19. Fakta ini tidak hanya tercatat di dalam Alkitab, tetapi juga dalam catatan-catatan sejarah pada waktu itu. Tacitus, Flavius Josephus, Gaius Sueton, Mara bar Serapion, dan kitab Talmud juga memberitakan kematian Yesus, meskipun mereka bukan pengikut atau percaya kepada Yesus. Bahkan dari sudut pandang modern sekalipun, fakta penyaliban Yesus tidak terbantahkan. Seorang ilmuwan agama dan sejarah, Dr. Bart Ehrman, berkata, kejadian yang paling pasti terjadi dari kisah-kisah atau tradisi tentang Yesus adalah bahwa ia disalibkan atas perintah pemimpin Romawi di Yudea, Pontius Pilatus. Tapi ada satu-satunya agama yang menyangkal fakta ini, yaitu agama Islam. Meskipun Yesus disebut sebagai Nabi Isa dalam Islam, Al-Quran berkata dalam surah 4, 157, karena ucapan mereka, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih, Isa putra Maryam, Rasul Allah, padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak menyalibnya. Tetapi orang yang menurut mereka menyerupai. Sesungguhnya mereka yang berselisih pendapat tentangnya selalu dalam keraguan-raguan terhadapnya. Mereka benar-benar tidak mengetahui, kecuali mengikuti persangkaan belaka. Mereka tidak yakin telah membunuhnya. Jadi kalau yang disalib adalah orang yang menyerupai Isa atau Yesus, siapakah orang yang disalib sebenarnya? Jawaban yang paling umum dikenal di kalangan Muslim adalah Yudas Iskariot, murid Yesus yang mengkhianati Yesus. Tentunya ini kedengaran adil, karena pada akhirnya yang dihukum adalah seorang pengkhianat yang jahat dan bukan orang baik seperti Yesus atau Nabi Isa, bukan? Teori penyaliban Yudas Iskariot sebagai ganti dari Yesus Kristus yang dipercayai sebagian besar Muslim ini berasal dari sebuah kitab palsu atau apokrifa yang diberi nama Injil Barnabas. Barnabas yang dimaksud adalah murid Yesus yang bisa kita temukan dalam Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 27 dan hidup di abad pertama. Sebaliknya, kitab palsu Barnabas ditulis sekitar abad ke-14. Al-Quran sendiri mengisahkan Yesus atau Nabi Isa sebagai orang yang benar. Ia menyembuhkan orang buta dan membangkitkan orang mati, dan mengajarkan tauhid. Tetapi, mengapa orang yang baik dan benar harus dihukum mati? Apa kesalahannya? Apakah hanya karena dia dibenci oleh orang Yahudi? Apa dakwaannya? Dakwaan untuk hukuman mati dengan penyaliban di zaman Yesus waktu hidup biasanya adalah pemberontak, pengkhianat, kejahatan berat, atau pembunuh atau perampok, atau budak yang memberontak dan kabur. Jadi kalau Yesus adalah hanya nabi baik yang diutus Allah, Yesus tidak pantas untuk dihukum seperti itu. Anggaplah pertanyaan siapa yang sebenarnya disalib itu tidak penting atau tidak dikenal. Lalu pertanyaan berikutnya, mengapa Yesus harus disalib? Kesalahan atau masalah apa yang sebenarnya terjadi sehingga ia harus dihukum mati? Jawaban dari pertanyaan ini bisa ditemukan di Injil Markus pasal 14 ayat 61 sampai 64. Tetapi ia tetap diam dan tidak menjawab apa-apa. Imam besar itu bertanya kepadanya sekali lagi, katanya, "Apakah engkau Mesias, anak dari yang terpuji?" Jawab Yesus, "Akulah dia. Dan kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa dan datang di tengah-tengah awan-awan di langit." Maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, "Untuk apa kita perlu saksi lagi?
Kamu sudah mendengar hujatnya terhadap Allah. Bagaimana pendapat kamu? Lalu dengan suara bulat mereka memutuskan bahwa dia harus dihukum mati. Mengapa imam besar sangat marah dan mengatakan bahwa Yesus menghujat? Apa yang dimaksud Yesus dengan anak manusia? Bukankah itu lukisan René Magritte yang berjudul The Son of Man? Tentu saja bukan. Mari kita lihat terlebih dahulu apa jawaban Yesus pada saat itu. Ia berkata, "Akulah dia." Dalam bahasa asli Alkitab Perjanjian Baru, yaitu bahasa Yunani, itu berbunyi ego eimi, dan jika diterjemahkan dalam bahasa Ibrani adalah Yod-He-Voh-He atau Yahweh, nama dari Allah pencipta langit dan bumi. Lalu apa arti anak manusia? Setiap ahli hukum Taurat pada waktu itu tahu dengan jelas apa artinya. Anak manusia dinubuatkan di kitab Daniel pasal 7 ayat ke-13 sampai ke-14. Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu, tampak datang dengan awan-awan dari langit, seorang seperti anak manusia. Datanglah ia kepada yang lanjut usianya itu, dan ia dibawa ke hadapannya, lalu diberikan kepadanya kekuasaan dan kemuliaan, dan kekuasaan sebagai raja. Maka orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa mengabdi kepadanya. Jadi ini sebabnya imam besar marah mendengar jawaban tersebut, karena Yesus menyamakan dirinya dengan Yahweh atau Allah itu sendiri yang dianggap menghujat. Jadi anak manusia, anak dari yang terpuji, atau anak Allah adalah gelar yang diberikan kepada Mesias yang diklaim oleh Yesus sendiri. Istilah anak Allah tidak menunjuk pada asal-usul biologis, melainkan identitas Mesias yang dipilih Allah sebagai pewaris tahta kerajaan surga. Jadi sebagai anak manusia, Yesus adalah 100% manusia, dan sebagai anak Allah, dia adalah 100% Allah. Menurut Al-Quran, Allah harus menyelamatkan Isa atau Yesus dan menggantinya dengan orang lain untuk disalib. Berarti Yesus gagal melaksanakan misinya? Apakah Yesus seorang pengecut yang takut mati dan harus diganti oleh orang lain yang lebih setia? Jawaban ini kedengaran tidak logis, bukan? Kalau kita membaca Alkitab, Yesus tidaklah gagal melaksanakan misinya ke dunia, karena dia telah menubuatkan kematian dan kebangkitannya, seperti yang tercatat dalam Markus pasal 8 ayat 31. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Jadi Yesus memang datang untuk mati, dibunuh, dan bangkit kembali. Ini adalah rencana Allah untuk menyelamatkan manusia dari segala dosa. Yesus berkata di Injil Yohanes pasal 3 ayat 16, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Di Yohanes pasal 14 ayat 6, Yesus berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Pada hari ketiga setelah kematiannya, Yesus bangkit dari antara orang mati. Kebangkitannya disaksikan oleh banyak orang, dan para saksi mata ini tidak menyangkal kenyataan itu, meskipun akhirnya mereka dianiaya dan dibunuh. Keteguhan iman luar biasa para saksi mata ini membuktikan bahwa kebangkitan Yesus adalah nyata dan bukan hasil rekayasa. Meskipun Quran menyangkal kematian Yesus dan kebangkitannya, Surah 43 ayat 61 berkata, "Dan sungguh dia, Isa itu benar-benar menjadi pertanda akan datangnya hari kiamat. Karena itu, janganlah kamu ragu-ragu tentang kiamat itu dan ikutilah aku. Inilah jalan yang lurus."
Jadi inilah jalan yang lurus atau Shiratul Mustaqim yang didoakan dalam surah ke-1 Al-Fatihah. Hadis Sahih Al-Bukhari 2222 menjelaskan, sesungguhnya putra Maryam akan segera turun di tengah-tengah kalian sebagai seorang hakim yang adil. Bukankah Yesus atau Isa dulu gagal menjalankan misinya sehingga harus ditolong Allah dari kematian? Kenapa dia harus datang lagi sebagai jalan yang lurus dan hakim yang adil, kalau dia hanya manusia biasa? Mari kita lihat siapa hakim yang dimaksud dari Alkitab Perjanjian Lama, yaitu dari Yesaya pasal 11 ayat 4. Tetapi ia akan menghakimi orang-orang yang lemah dengan kebenaran dan akan memutuskan perkara orang-orang yang tertindas di bumi dengan adil. Mazmur 75 ayat 7 berkata, tetapi Allah adalah hakim, direndahkannya yang satu dan ditinggikannya yang lain. Jadi mau tunggu apa lagi? Berapa lama lagi engkau hendak menunggu? Datanglah kepada Yesus Kristus yang adalah jalan yang lurus dan hakim yang adil. Terimalah dia sebagai juru selamatmu dan ikutilah jalannya. Dia adalah jalan kepada Bapa.